Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma ja'a bihi, wa mimma lan iku setengah saking barang ja'a kang teka bihi kelawan sapa kanjeng Nabi ya. Bihi kelawan nggawa ma iku su'alul kubri utawi pitakon kubur. Wahwa utai pitakon kubur iku ba'dang sirafin nasi sakwuse bubare para menungso saking kuburan. Wayadkhulu mongko nuli mlebu al mayiti ing atase mayit sapa malakani niku apa malakani malaikat loro. Mesine sapa? Kata opo ini kanggone sing ra duwe akal. Nek sapa sing duwe akal? Ngono. Lah malaikat iki apa ora duwe akal ya mbok ra duwe mesti sing dikek akal mung manusa. Tapi bukan berarti kok digawe koyo barang. Opo malakani malaikat turun. Mestine sapa? Yusama kang den arani sapa ahaduhuma ning apa maneh? Apa ahaduhuma salah sijine malakani munkaron ing aran munkar wal akharu lan kang wenehe nakiron ing aran malaikat nakir. Fayujlisanihi mongko nuli nglungguhake sapa malakani ing mayit. Wayas alanihi lan takon sapa malakani ing mayit anil aqaidi saking pira-pira akidah fakot mongko blok aqaid akidah wis sing penting. Wayas alani lan nulitakon sapa malakani kulla syakhsin ing saben-saben wong individu syakhsin bilisanihi kelawan bahasane syakhsin khilafan beda kale nulayani khilafan kale bedani nulayani liman marang wong kala kang dawuh sapa man. Maksudnya ulama yang mempunyai pendapat gitu. Kullu syahsin utawi saben-saben wong bisuryaniyati iku den takoni kelawan bahasa Suryani. Gak tahu bahasa Suryani bahasa apa. Payakulani mongko dawuh sapa malakani lahu maring mayit maring saksin. Marrabbuka wa madinuka wa ma'tiqaduka. Pertanyaannya memang sekitar itu, sekitar akidah. Akidah itu bundelan keyakinan. Jadi pokok tauhid iku akidah. Sing diterang takone soal itu aja. Ya, makanya betakone marrabbuka wa madinuka wa ma'tiqaduka wa malladzi mitta alaihi wa ma taqulu fi hadan nabi. Dalam riwayat lain wa fi riwayatin, maksud riwayat lain fir rajuli alladzi bu'isa fikum. Nah, wes iki intine kemarin sudah diterangkan soal tanya kubur. Nah, saya menemukan keterangan di dalam tafsirannya di sini, kitab kuningnya. Jadi pitakon malaikat munkar nakir istilahnya naskahnya sudah jelas. Ya dah. Tinggal kita yang mencari jawabannya. Pertanyaannya sekitar itu. Nek lapat talqin kae ya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Nek lapat talqin kan begitu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu,
kemudian siapa pemimpinmu, imammu. Imammu siapa, yang mimpin kamu siapa? Wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu. Terus wa man ikhwanuka, ditanyakan tentang siapa saudaramu. Terus di dalam lafaz yang panjang juga ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu, yang lahir di Mekah itu, maksudnya Kanjeng Nabi. Bagaimana pendapatmu? Nah, pendapat itu artinya kamu iman pora. Berarti jawabannya, dia adalah Muhammad, utusan Allah, hamba Allah, dan aku beriman kepadanya. Berarti jawabannya menurut ini. Nah, di sini saya mendapatkan keterangan faedah mimman hafidha min su'alil qabri minal ummati. Jadi ada orang yang terpelihara, artinya terlepas dari pitakon munkar nakir. Satu, Sayyidina Umar. Nah, jadi ceritanya nek Umar ini rondo panjang gitu. Sayyidina Umar begitu ditakoni malaikat munkar nakir, karena munkar nakir selama ini memberi pertanyaan kepada mayit, baik itu mukmin maupun wong kafir, sama penampilannya, berangasan, nggak sopan, terus bahasanya kasar. Begitu giliran kenal yang ditanya Sayyidina Umar, man rabbuka, langsung dipegang lehernya. Gitu. Ini Sayyidina Umar ini. Gitu. Kamu nggak punya sopan menanyai orang mukmin pengikut Muhammad. Nggak punya sopan. Yang nama malaikat ini makhluk yang lugu meskipun akhirnya ya langsung tunduk. Lain kali kalau bertanya kepada orang mukmin yang sopan. Jadi setelah itu benar-benar langsung dia berpenampilan yang rapi, bahasanya sopan. Konon ceritanya begitu sih. Benar. Lain lagi dengan Imam Sibawah. Imam Sibawah itu yang ngarang kitab Nahwu, ilmu Nahwu Sorob. Imam Sibawah. Jadi begitu ditanya man rabbuka, langsung ditantang, man itu huruf apa? Ya malaikat gak pernah ngaji, apalagi ngaji Nahwu. Ya kelengah-kelengah takon. Man itu huruf apa ya? Itu mana? Jadi kan Mbah Imam Sibawah kan sudah periode apa? Generasi ke berapa? Ya, tabiin lah yang mungkin sampai kepada ulama usalah. Nah, jadi orang yang lepas dari pitakon kubur, salah satunya dari umat Muhammad adalah Sayyidina Umar. Kedua, Imamul Haramain. Ya, Imam Haramain, imam di Mekah dan Madinah, Haramain. Mungkin dimaksud itu. Terus Harun Ar-Rasyid, Sultan Harun Ar-Rasyid itu kan terkenal tak? Khalifah dulu. Khalifahnya waktu itu ya bujanggane kan itu Abu Nuwas itu pas khalifahnya Harun Ar-Rasyid. Jadi sepanjang jadi khalifah pokoknya mau marahin Abu Nuwas, Harun Ar-Rasyid nggak pernah berhasil. Mau menghukum Abu Nuwas nggak pernah berhasil. Jadi saking cerdas, licik, cerdik inilah. Karena ya dua-duanya waliullah. Harun Ar-Rasyid juga seorang khalifah, waliullah. Abu Nuwas juga waliullah. Jadi orang-orang ini yang lepas dari pitakon. Dan Abu Nuwas kan ceritanya kan sebelum meninggal wafat, beliau pesan kepada anaknya, nek bapak mati pokoknya
buntelen kain kapan sing amoh. Wis jubah apa sing amoh ya. Ya pesan wasiatnya Bapak, akhirnya dilaksanakan, gitu loh. Jadi begitu sudah dikubur, orang-orang pada meninggalkan seperti biasa. Malaikat datang mencari, mana ini ada mayat baru nih? Kok nggak ada? Diutak-utik jasadnya Abu Nuwas, loh ini kan kain kapannya selawas sama. Akhirnya nggak jadi, malaikat aja nggak tahu itu. Itu kan siasat. Terus wasyuhadaul mu'arakah, artinya orang-orang mati syahid yang matinya gugur di medan perang pertempuran. Ini juga lepas dari pitakon malaikat munkar nakir. Jadi lolos langsung, tidak diproses, langsung diberi nikmat gitu aja. Nah, wal murabitu, dan orang yang sejajar itu, wal mayitu bida'il batni, orang yang mati karena sakit perut, entah itu sakit ya mungkin pokoknya sing urusan jeruan, mungkin ada kanker, ada ya tentu orangnya yang beriman ya. Jadi bida'il batni termasuk perempuan yang meninggal karena melahirkan, itu termasuk nilai mati syahid. Orang mati syahid meskipun tidak tidak dalam artian perang di medan perang, tapi kan tetap nilainya syahid gitulah. Wal mayitu lailatal jum'ati, dan orang yang meninggal pada malam Jumat atau yaumiha, atau pada siang harinya, malam Jumat atau hari Jumatnya, insya Allah diselamatkan dari pitakon munkar nakir. Ini keutamaan hari Jumat, malam Jumat. Ya tentu tetap berangkat dari iman, asalkan orangnya beriman, taat. Wal mat'unina, dan orang yang matinya mat'un itu disantet, ta'un kan, disantet atau diguna-guna atau kena sihir, kenapa macam itu sudah. Ya tentu orangnya yang beriman. Kalau biar disantet sampai nganu tapi wongi gak beriman, ya tetap mendapat pitakon. Nah ini kan faedah banget bagi kita. Kemudian waman yuqra'u tabarakal mulk waman yaqra'u tabarakal mulki kullalalatin fil ghalib, dan orang-orang yang membiasakan membaca surat tabarok pada setiap malam, ya, setiap malam, ya menurut kebiasaan lah. Ini matinya nanti insya Allah tidak melalui pitakon munkar nakir. Ya, ini tabarok ya. Nah nenek wong sing diwacana tabarok ya mbok mungkin ditawacane tok. Ini dimaksud orang yang membiasakan membaca surat tabarok setiap malam, ya, menurut kebiasaan. Biasanya ya setiap malam, ya tengah malam atau seperempat yang akhir, sepertiga yang akhir dari malam. Nah, ini yang berkenaan dengan pitakon kubur. Jadi ada beberapa orang yang insya Allah selamat dari pitakon munkar nakir. Apa sih bedane ditakoni karo ora? Ya tetep ana bedane, wong ditakoni ora iso jawab digiyepuki kok piye. Godone malaikat iku andaikan wong separuh donya iki ngangkat ora kuat. Ini godone. Qala ba'dul fudala, berkata atau berpendapat sebagian orang-orang utama, orang-orang mulia, maksudnya para ulama gitu. Man arada ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'atan wa yajtaniba arba'atan.
barang siapa yang menginginkan selamat dari siksa kubur. Ini siksa kubur ya, bukan hanya pitakon kubur. Selamat dari siksa kubur, maka baginya hendaknya atau harus baginya menjaga dan melazimkan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara pula. Adapun 4 perkara yang harus dilazimkan, diamalkan, yaitu fal muhafazatu 'alas sholawati, yaitu menjaga dan memelihara sholat 5 waktu. Titik. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur nanti, maka jagalah, peliharalah sholatmu 5 waktu. Syukur-syukur setiap sholat berusaha untuk berjamaah. Berjamaah itu di masjid atau di musola. Ora kok cukup nang omah karo bojone tok. Maksudnya jamaah itu bukan sekedar untuk menggugurkan fardu kifayah, tapi justru menunjukkan syiar Islam. Maka disebut jamaah. Jamaah itu kumpul. Kumpul itu artinya ya supaya kelihatan guyub rukun. Makanya masjid atau musola yang sudah biasa dijadikan musola, 1 waktu saja tidak digunakan berjamaah, maka ya semua lingkungan situ mendapatkan dosa. Meskipun itu fardu kifayah. Jadi memelihara sholat 5 waktu. Jadi hati-hati. Ini masih sekitar alam yang ada di kubur, namanya alam barzah. Padahal alam kubur itu, alam barzah itu alam antara dunia dan antara akhirat. Dunia sudah lewat, akhirat belum. Gitulah. Itu alam antara. Itu sampai kapan? Ya sampai besok proses akhirat, sampai besok kiamat. Terus prosesnya kemarin setelah kubur apa? Yaitu hari kebangkitan. Jadi yang pertama harus menjaga sholat 5 waktu. Ingat itu. Di dalam surat apa itu ada yang ketika orang-orang itu sudah dimasukkan ke neraka, mereka ditanya oleh malaikat, ma salakakum fi syaqor, lu iki lu kena apa kok sampai mlebu neraka syaqor, ya kan? Mereka pada menjawab, lam nakun minal musallin, sebab kami ini ketika di dunia enggak pernah memperhatikan sholat. Nah, itu jangan sampai nanti ketika waktu atau saat yang ditentukan habis sehingga tidak ada harapan lagi mentas tepan rokok. Di saat Allah berfirman sebagaimana yang ada dalam Al-Quran itu, yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, ya, di hari ini kalian aku lupakan sebagaimana kalian melupakan aku waktu di dunia. Wes saat itu sudah nggak ada harapan, biar yang gimana pun sudah khalidina fiha, kekal di neraka. Jadi mereka sudah nggak ada harapan. Bagi orang yang beriman dulu, sudah pernah iman bagaimana ya, kok nyemplung neraka kan masih tetap ada harapan untuk dintas. Tapi saat Allah berfirman begitu, menyatakan itu, maka tidak ada harapan lagi. Ya, hati-hati itu. Yaitu alasannya begitu, mau kalian sekarang sudah dilupakan sebagaimana kalian melupakan kami atau perintah-perintah kami ketika di dunia. Makanya yang dunia wis dikai kesempatan
masih mengabaikan perintah Allah. Sampai mereka itu ya menjerit, mengeluh sejati-jatinya. Kayak di dalam Al-Quran, Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau himpun kami dalam keadaan buta seperti ini? Ini nanti di hari kebangkitan. Gitu? Kami kau himpun di sini dalam keadaan buta. Padahal kami dulu tidak buta, ya Allah. Gitu. Ya. Neng akhirat baru tumben, jalan-jalan juga belum apal, diciptakan dalam keadaan buta lagi. Kayak apa terang sana? Nek neng dunia mungkin cek iso sambat ibu bapak saudaranya, kalau punya anak ya bisa sambat anak. Neng dunia. Kalau di sana nafsi sudah urusan masing-masing. Gitu. Buta ya buta betulan, siapa yang suruh yang menuntun? Nggak ada. Kalau di dalam keadaan buta seperti itu berarti menunjukkan orang ini nggak punya amal. Berarti senuntun amalnya apa wong keadaan buta kok. Nek duwe amal ya ora diciptakna buta berarti. Wa qad kuntu basira. Dia mengelak sebetulnya, ya Allah, kenapa kau himpun kami, kumpulkan kami dalam keadaan buta seperti ini? Sementara waktu itu kami tidak buta. Kemarin yang diterangkan kan, orang dibangkitkan dari kuburnya sesuai ketika di dunia. Kan begitu tak? Tapi ternyata ada yang begitu. Ada yang dibangkitkan justru sudah dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Kan hati-hati, perintah Allah ayo dipelajari, dilaksanakan. Itu kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, maka peliharalah, jagalah sholat 5 waktunya. Yang kedua, sedekah, wassadaqatu, sering-sering melaksanakan sedekah. Tidak harus banyak, setiap hari harus ada nilai sedekah yang kita keluarkan. Ayo, kayak Sayyidina Ali, memang luar biasa Sayyidina Ali. Andaikan punya uang 100, dibagi papat, selawenan. Yang 20.000 disodakohne secara alaniah, terang-terangan. Sing 20.000 disodakohne secara siri. Sing 20.000 maneh disodakohne siang hari. Sing 20.000 maneh disodakohne malam hari. Hebatnya Sayyidina Ali. Jadi sedekah itu ya kalau kita mungkin kemampuannya segitu, nggak usah mandang nilainya sedikit atau kecilnya, tapi niat kuatnya kita itu yang dinilai. Makanya kalau nggak umpamanya nggak punya duit, maka ya enak 1.000, 2.000, kasihkan anak-anaknya. Kayak hati senang ning gone bocah kan ya termasuk sedekah. Intinya ngono. Hari tidak ada hari tanpa sedekah. Nah, sedekah itu juga tidak harus berupa harta benda, uang atau apa. Kalau memang maksudnya gak duwe, ya sementing nasihat itu juga sedekah. Omongan apik iku sedekah. Memberi pitutur itu sedekah. Ngajari anak ngaji sedekah. Ngajari pokoknya memberi ilmu anak atau memberi ilmu kepada orang itu sedekah. Jangan lupa pula kita yang sudah berkeluarga, memberi nafkah keluarga setiap hari itu dicatat sedekah oleh Allah. Ya.
dicatat sedekah. Makanya kalau untuk keluarga, ya, untuk nafkah, ya jangan iman-iman, pokoknya kemampuan mono enggak usah disendat-sendat. Niku nilainya sedekah. Jadi orang yang berkeluarga dengan yang belum itu tentu nilai ibadahnya jauh bobotnya. Bagaimanapun tetap Allah hargai. Artinya wong sing sudah keluarga itu ya memberi nafkah, mencari nafkah itu sudah dinilai semua ibadah. Padahal nafkah itu ya kewajiban, tapi kalau Allah kasih pahala sebagai sedekah. Nomor loro. Yang nomor 3, wa qiraatul Quran, biasakan baca Quran. Jadi nek pingin selamat teko siksa kubur, siji ya jogone salat 5 waktu ya. Terus gemar bersedekah ketika gemar membaca Al-Quran. Meskipun hanya 1 ayat 2 ayat, tapi rutin gitu lah. Usahakan dalam setiap hari itu, entah itu syukur bagi setiap habis sholat itu rakitang 1 ayat 2 ayat harus ada. Nek gak iso ngono ya kita harus punya waktu tertentu yang untuk baca Al-Quran. Orang kita ngomong 1 ayat 2 ayat. Terus wakas rotut tasbih, banyak-banyak baca tasbih. 4 ini sudah ada. Fa inna hadhil asya' tudhi'ul qabr. Karena yang 4 perkara ini bisa menerangi kubur. Kubur iso terang, wa tuwasi'uhu, dan membuat kubur jadi luas. Ya. Biasanya nek umumnya ya sakmono kae ukurane. Tapi bagi orang yang membiasakan ini, menjaga 4 perkara ini, insya Allah Allah kasih luas ya, kuburnya. Terus ini yang 4 perkara yang wajib dilaksanakan. Ada 4 perkara yang harus dijauhi jika kita ingin selamat dari siksa kubur. 1, dusta, fal kidbu, nomor 1, goroh. Jangan suka dusta meskipun itu guyonan. Ya. Kadang meskipun guyonan kadang dianggap remeh aja. Meskipun guyonan tidak boleh. Karena dari guyonan bercandaan itu nanti menjadi kebiasaan. Sehingga pada saat serius juga bohong juga gitu. Nomor 2, wal khianat. Ini yang perlu kita jauhi. Khianat. Ya. Khianat itu ya mencederai amanah. Amanah. Pokoknya nggak bisa dipercaya lah khianat tuh. Nek janji yo ora tepati, nek pas dititipi amanah nggak pernah disampaikan. Pokoknya orang nggak punya kewibawaan, kemurnian hati. Nomor 3, wanamimah, mengadu domba. Ini yang perlu kita jauhi. Berdusta, berkhianat, adu domba. Adu domba itu artinya yes, adol omong lah. Omong kene digawa mrono. Mbek ditambahi, mbek dibumbu-bumbuni. Akhirnya sing nglunggarkan kan semakin semangat. Nah, akhirnya omong kokono digawa mrene, didol ning kene. Dibumbuni maneh. Semakin semangat lagi yang mendengarkan. Sesuatu yang mestinya sepele jadi meruncing. Gara-gara yaiku mau wartawan senior kuwi. Ngono mau. Adu domba kan namimah ngono. Terus yang keempat, wal baulu. Di sini hanya wal baulu saja. Sebetulnya dimaksud itu wal baulu itu kencing. Kencing dalam keadaan berdiri. Ini yang perlu kita. Kalau kita pikir, apa sih hubungannya kencing karo siksa kubur? Ini berarti kan. Jadi yang perlu dihindari 4 perkara: goroh, berkhianat, terus adu domba. Yang keempat ini
kencing sambil berdiri. Ya. Fa inna ammata adabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu diakibatkan darinya. Maksudnya dari kencing. Kok iso ya? Ini yang dimaksud baul ya. Pokoknya bahasanya ini kini wal baulu. Tapi yang dimaksud insya Allah sebetulnya kencing dalam keadaan berdiri. Artinya begini, kalau kencing dalam keadaan berdiri itu kan akan mengakibatkan banyaknya percikan air kencingnya, gitu, air kencingnya itu. Nah itu, setan ini senengannya sih barang kotor-kotor ngono kan. Jadi akhirnya percikan-percikan ini keitulan kan setan. Semakin banyak percikan yang kamu timbulkan dari kencing, maka semakin banyak pula kau ciptakan setan, gitu, yang akan menggodamu. Semakin banyak setan yang menggoda kan, ya semakin banyak orang terjerumus sehingga mengakibatkan celaka di alam kuburnya. Nah, ini istilahnya kan bahasanya kan kencing dalam keadaan berdiri. Nah, yang mestinya ya, tidak hanya dalam keadaan berdiri, meskipun dalam keadaan duduk pun, tapi kalau menimbulkan banyak percikan ya sama juga. Intinya ini percikan itu maksudnya. Masuk karo lungguh tadi pasti tetap no watu nu kan yo ukeh to percikannya. Bener. Apa maneh pas esuk-esuk tangi turu, bocah turune kan yang langgat. Kencing sambil melaku. Dinggo nulis jenenge iki lho jek cukup, tanda tangan bisa. Bener. Ambek melaku turut dalan. Duh, gitu. Padahal kencing. Isuk-isuk gitu. Ya gini ki biyen kelakuan iki. Gitu. Pengalaman. Ya itu. Jadi 4 perkara yang harus kita jauhi jika kita ingin selamat dari siksa kubur. Itulah fadilah daripada keterangan tentang munkar dan nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma ja'a bihi, dilanjut. Wa mimma ja'a bihi, dan sebagian lagi sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu al-ba'su. Al-ba'su itu bangkit dari kubur. Kemarin sudah itu, bangkit dari kubur. Terus wal hasyru, dan perhimpunan, dihimpun. Hasyru itu dikumpul nih. Yang dimaksud wal ba'su itu apa toh? Wal ba'su huwa ikhya'ul amwat wa ikhrajuhum min kuburihim. Sing dimaksud kebangkitan, hari kebangkitan adalah menghidupkan orang-orang yang mati dan mengeluarkannya dari kubur mereka masing-masing. Nah, ini kan sekilas lah baca. Nah, di sini tafsirannya panjang lebar. Bi ayyujidallahal ajsamu ba'dal adamil makhdi bi jami'i ajza'iha al asliyah. Jadi Allah akan mewujudkan lagi, ya, jisim-jisim yang semula tidak ada itu dikumpulkan lagi sesuai dengan aslinya. Jadi yang semula sudah bosok dengan
Yang dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, ya, dari angin kembali ke angin, ternyata setelah itu Allah kumpulkan lagi. Prosesnya panjang seperti kemarin itu saya terangkan, ya. Terus walau quti'at qoblal mauti, meskipun jisim itu terpotong sebelum dia meninggal, umpamanya ada kecelakaan atau apa, jisimnya itu sudah hilang terlebih dahulu, ya, tetap nanti dikembalikan oleh Allah. Atau mungkin orang pas meninggal tenggelam di lautan, jasadnya nggak ketemu. Atau orang yang meninggal karena kebakar, kan bosok pemana sudah debu, tetap nanti akan dikembalikan sesuai aslinya. Jadi muncul sebagaimana bentuk ketika di dunia, gitu. Min awalil umri, sebagaimana di awal umurnya, maksudnya ketika dia dilahirkan itu. Nah, terus koyo jasad atau jisim-jisim yang memang sengaja dipotong, koyo rambut, koyo kuku, nanti dikembalikan, balikan. Wa tu'atu ilal abdi sifatuhu allati kana 'alaiha fid dunya, termasuk dikembalikan pula sifat seorang hamba, sifatuhu allati kana 'alaiha fid dunya, yang ia miliki ketika di dunia. Seperti asli, seperti ya kita di dunia. Cuma prosesnya secara alat tadrij, berangsur-angsur. Ya, tadrij secara berangsur-angsur. Artinya begini, kayak kemarin saya terangkan, tadrij itu ada yang mengatakan waktu itu dunia ini sudah ganti, bukan bumi ini. Bumi ini sudah hancur. Langit ini sudah hancur. Matahari sudah hancur, ya. Nah, terus kok mau dikembalikan, dikeluarkan dari kuburnya, kubur yang mana, ya. Mana bumi ini sudah hancur. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Jadi bumi ini diganti bumi baru, bumi bayda, dari sloko, dari min fiddah, dari perak. Nggak. Jangan kita bayangkan berarti putih dari perak, nggak begitu. Yang jelas bumi ini akan diganti, ya. Prosesnya konon cerita di dalam kitab itu, Allah kasih hujan 40 hari 40 malam. Hujan itu bukan hujan air, ya. Konon ceritanya hujan ini hujan air sperma. Bumi yang semula putih itu kayak jadi subur, jadi muncul jamur dari tanah bumi anyar, kayak jamur. Jadi yang muncul terlebih dahulu adalah balung kodok. Apa jenenge dengan ini? Jadi tulang usum tulang kodok kayak jamur, muncul bentuk kayak jasad manusia. Nah, belum ada roh, belum ditiup roh. Nanti tiupan berikutnya roh masuk semua lagi. Nah, begitu masuk orang bingung sudah. Di mana aku, siapa, orang samping kanan kiri nggak ada yang kenal. Itu telanjang bulat, tidak ada yang tahu harus kemana. Disitulah orang bingung karena dewi. Nah, itu proses hari kebangkitan, ya. Terus yang dimaksud dengan hasyr itu perhimpunan seluruh manusia dan jin, mulai dari Nabi Adam hingga besok hari kiamat, kumpul jadi satu
di suatu tempat yang disebut mahsyar. Untuk apa? Kasrun itu huwa syauqul khalqi al-mahsyarah. Ya, di makhrij jami'an ilal mauqifin bil hisab. Ya, kasr itu mengumpulkan, menghimpunkan seluruh makhluk, yang dimaksud jin dan manusia, seluruh makhluk pada suatu tempat namanya mauqif atau biasa disebut mahsyar. Ya, untuk apa? Untuk dihisab amalnya, dihitung amalnya, ya, diintrogasi. Wala farqa fi dzalika baina man yujazi wa hum insun wal jinnun wal malakun wa ghairi. Di situ tidak ada bedanya, jin, manusia, malaikat, semua berkumpul di situ. Jadi dari kabar yang dibawa Nabi antaranya hari kebangkitan, hari perhimpunan. Nah, terus yang disebut mauqif itu suatu tempat untuk berkumpul. Huwa al-mahsyaru, itulah yang disebut mahsyar. Yang dimaksud mahsyar itu apa? Huwal maudhi'ul ladzi yaqifuna fihi minal ardil mubaddalati fa innal arda tubtalu. Nah, kita mahsyar itu adalah suatu tempat di mana seluruh orang akan berkumpul di situ, di suatu tempat tanah lapang, artinya tanah yang sudah diganti. Mubaddalah itu artinya sudah diganti. Fa innal arda tubtalu, karena bumi ini sudah diganti. Nah, dengan izin Allah. Wakila allati qabla sirati min fiddatin baydha'ah wa takunul khalaiqu idzaka marfu'atun bi aidil malaika. Jadi itu. Ini tentu kita wajib yakin, karena itu yang kabar itu dibawa oleh Rasulullah, yang menyampaikan juga Rasulullah, meskipun sesuatu itu belum terjadi. Ya, seperti Yaumul Ba'si, kebangkitan. Karena pada saat Nabi menyampaikan itu saja, orang sudah pada membantah. Ada ini ayatnya ya. Jadi mana mungkin kita yang sudah mati, yang sudah busuk mau dibangkitkan lagi? Itu menurut akal mereka kan begitu, hanya sampai situ kan. Gak ngerti nek pangeran itu mau kuasa, gak sadar bahwa dia dulu juga belum ada, gak ada, lalu diadakan. Apa susahnya, apa sulitnya bagi Allah untuk mengadakan lagi? Terus wa mimma jaa bihi akhadul ibadi suhufahu. Sebagian lagi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabar tentang akhadul ibadi suhufahu. Orang-orang pada mengambil suhufnya masing-masing. Suhuf itu buku lampiran. Lampiran catatan amal perbuatan mereka. Disebutkan di sini ta'tirihun fatatiru suhufa. Ada tiba-tiba angin meniup, bertiup kencang. Jadi suhuf itu, lampiran itu pada berterbangan. Itulah. Ai kutubul a'mali min khaza'anati tahtil arsh. Jadi angin tiba-tiba bertiup. Jadi lampiran itu pada berterbangan, ditiup angin. Dan begitu jatuh tidak ada yang salah. Ada orang nek sing kleru iki catatan amalmu iki. Enggak. Nah, lampiran-lampiran itu begitu jatuh hinggap di punggung orang yang bersangkutan masing-masing. Itu unuku sahibiha, kan? Fala tukhti'u sahifatun
unuqa sahibha. Tidak ada satupun yang jatuh atau yang hinggap ke punggung. Unuk itu artinya unukun itu ya punggung ini. Anune punuing. Summa ta'khudhu al-malaikah, lalu malaikat mengambil. Padahal sudah di tempatnya orang masing-masing kita. Diambil oleh malaikat min a'nakim, dari leher mereka masing-masing, dari punggung sini. Wa yanawalaunahu lahum, lalu malaikat mereka mengambilkan, menyerahkannya. Jadi begitu lampiran itu pada peterbangan tiba nempel neng punggungnya wong dewi-dewi. Enak. Wirung roh. Malaikat bertugas untuk mengambil. Lah ngambil ki terus dinakno meneh. Cuma nginakno kan kok ngarep ta. Iki lho bukumu. Nah, saat menyerahkannya itu orang-orang yang menerima buku catatan amal itu beda-beda. Fal mu'minunal muti'u ya'khudhu kitabahu biyaminih. Kalau memang orang itu seorang mukmin yang taat, maka ia menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wal kafiru ya'khudhu bishimalihi min wara'i dhahrihi. Sementara bagi orang kafir yang tidak beriman, dia terima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, bahkan dengan punggungnya. Tangan kanan, tangan kiri mengkeret, karena nggak bisa terima, nggak bisa menerimanya. Sekarang malaikat dicentel nih, di template nih yang gegeri. Wa amwalu may yu'ti kitabahu biyaminihi mutlaqan Umar. Lagi-lagi Umar lagi. Pertama kali orang yang diberi kitabnya ditampani diterima dengan tangan kanan dan secara mutlak, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa ba'dahu Abu Salmah. Setelah Umar terus Abu Salmah, Abdullah bin Abdul Asad. Terus wa awalu may ya'khudhu kitabahu bishimali akhuhul Aswad ibnu Abdul Asad. Sementara orang pertama kali yang menerima buku catatan amalnya diterima tangan kirinya, yaitu saudara Umar, namanya Aswad bin Abdul Asad. Li'annahu amal awwalu man badara nabi bil kharbi yauma badrin. Aswad bin Abdul Asad ini orang yang pertama kali memerangi Rasul di perang Badar. Orang yang pertama kali menyerang ini Rasul di perang Badar. Wa yuqra'u kullu ahadin kitabahu walau ummiyan, lakin minal akhirina malam ya'raq kitabahu zahulan wa tanhusul listimali kitabihi al-qabahi. Jadi mereka akhirnya baca bukunya masing-masing, meskipun dulu di dunia dia nggak pernah sekolah, maca ora iso, tapi ning kono kok diparingi iso. Jadi maca nilai ini, jadi hasil amal ketika selamat di dunia itu iso maca, gitu. Meskipun orang tahu sekolah biyen, buta huruf lah. Walau ummiyan, artinya meskipun dia umi itu nggak bisa baca, nanti dia bisa baca. Lakin minal akhirina malam yarau kitab. Tapi ada di antara mereka yang menerima catatan amal itu sengaja dia tidak baca. Saking kagete, saking kecewane, saking eleke, gini. Wes karuan, begitu dibuka kok ketok wabang kabeh nilainya. Ya sudah, nggak dibaca.
Wal mu'minu ya'tihi kitabahu abyadun bi kitabatin bayda fayaqra'uhu fayubidu wajhu fayafrahu wa yaqulu li ahli al-mawqif ha umqra'u kitabiyah ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Ini dalam ayatnya begitu. Kalau orang mukmin begitu dia mendapatkan kitabnya dalam berupa putih-putih kitabnya, dia baca saking memang ya keterangannya apik-apik, cara ning rapat saiki ya biru-biru ngene. Ya wajahnya berubah menjadi berseri-seri semangat. Makanya dia ha umuqra'u kitabah. Cara bahasa kita. Nah ini itu bacaan kitabku. Buku catatannya wah apik-apik tok. Ini dhanantu anni mulakin hisabiyah dan seterusnya. Wal kafiru ya'tihi kitabahu aswad bi khattin aswad fayaqra'una fayaswadu wajhu fayusawwadu wajhu fayazidu husnuhu wa yaqulu ma yara min su'i akibatihi ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Ini ayatnya. Sementara kalau orang kafir begitu menerima kitabnya warnanya ireng, pokoknya buseng kabeh kitabnya, tulisannya ireng, pulpene yo ireng, warnanya ireng kabeh. Begitu dia baca, wajahnya langsung berubah, pucet, sampai yo merah ireng pisan, wajahnya. Nah itu disinggung dalam ayatnya ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Nah, wa minhu hisabullahi lil ibad. Nah, demikian. Ini sengaja saya ulangi berkenaan dengan pitakon kubur, termasuk sekitar adab kubur, terus melangkah kepada yaumul ba'as dan hasyr, agar kita menyadari oh ternyata kalimat Muhammadur Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu arti kandungan yang di dalamnya luas sekali, termasuk meyakini apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada kita, berita apa saja yang disampaikan Nabi kepada kita, termasuk berita-berita itu tadi yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Gaib itu artinya bukan kok tidak ada tapi nggak ketok, atau belum terjadi. Kaya enek siksa neraka, swarga, enek dosa, enek pahala, enek hisab, perhitungan amal, terus yaumul ba'si tadi, hari kebangkitan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi.